Gue kan lagi wawancara nih. Temen gue udah standby, udah nyiapin. Oh, udah itu ngeset lah ya? udah ngeset. Itu pedagang cilok. Oke. Pedagang cilok ya kan. Ya lu tau lah kalau pedagang cilok kan atasnya ada payungnya. Ada payung, iya buat. Lagi wawancara enak-enak, angin kenceng bang. Pas angin kenceng itu payung patah. Dia langsung ngeblok gitu. Doyong ke belakang. Langsung doyong ke belakang gitu. Ya, copot itu payung. Iya. Tiba-tiba langsung ya udah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Akiki di channel Tempat Cerita. Kali ini gua kedatangan tamu yang jaraknya jauh nih, lumayan ya Ji ya. Lumayan jauh. Gua ngubungin lu lumayan susah juga nih Ji ya buat datang ke sini Ji. Sibuk ya. Agak sibuk dia memang. Lumayan. Karena yang gua tahu nih Oji udah kelas 3 ya Ji ya. Benar, kelas 3. Kelas 3. Jadi waktunya terbatas karena mungkin fokus ke sekolah ya. Oke. Nah, buat teman-teman kan belum tahu nih Ji. Mungkin bisa diperkenalin namanya. Ya, halo teman-teman semua, perkenalin gua Oji. Ya di sini gua diundang sama Bang Bakri nih. Iya. Buat ngobrol-ngobrol ya. Iya, kita sharing. Iya, Berbagi Bang Kiki cerita. maksudnya Bang Kiki. Iya. Boleh Bang Kiki, boleh Bang Bakri, apa aja saya mah. Iya. Terus sekolah Ji? Sekolah kelas 3. Kelas 3. Jurusan? Jurusan broadcasting, penyiaran. Wih, pas banget nih sama konten ini Ji ya. Bener, pas Gak banget. jauh nih dari broadcast nih. Nah, dari kelas, gue mau nanya nih Ji, dari kelas 1 sampai kelas 3 nih, udah apa aja nih Ji yang udah lu dapet di broadcast itu Ji? Yang udah gue dapet sih banyak sih Bang, mulai dari movement kamera, terus reporter, terus jadi penyiar radio, banyak juga sih Bang. Pengalaman lu luar biasa ya Ji? Ya lumayan. Gokil ini. Boleh ntar nih kita tandem sama Oji nih ya kan. Gue juga mau belajar banyak sama dia sih, kayak basic public speaking mungkin. Public ya. speaking Itu benar. yang Itu penting juga kan. termasuk dari pembelajaran broadcasting juga. Ada materinya itu Ada ya. materinya juga. Nah, ngomong-ngomong tentang reporter nih Ji. Berarti kalau nyari jadi reporter, lu di lapangan berarti Ji? Bener, di lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Bener. Terus untuk nyari narasumber aja? Untuk nyari narasumber tergantung tepatnya. Kita lihat dulu, misalkan kita di pasar. Oke. Kita datang ke pasar mau wawancara pedagang. Oke. Nah, kita harus ada briefing dulu pasti. Iya sebelumnya. pastinya. Harus ada ngobrol dulu. Yang penting kita nggak terlalu membatasi kita sama si narasumber. Iya. Terus juga jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat narasumbernya tuh bingung gitu mau jawab. Oke, berarti dasarnya aja ya. Gitu. Mungkin pertanyaan mendasar ataupun pertanyaan yang gampang dimengerti ataupun yang privacy juga nggak di. Iya, jangan terlalu ke dalam lah. Dalam gitu. ya, karena emang objeknya ya ke pasar itu ya. Jadi nggak seputar tentang lingkungan pasar. Karena mungkin ya. pengalaman gua kan di pasar gitu ya, jadi ya selingkup pasar aja gitu. Ada ini nggak Ji, momen-momen yang ada yang rese nggak kayak gitu? Momen rese sih nggak ada sih Bang, cuma lucu aja. Ada lucu nggak? Waktu itu pernah. Oke, seru nih guys. Gua kan lagi wawancara nih. Temen gue udah standby, udah nyiapin. Udah itu ngeset lah ya? udah ngeset. Itu pedagang cilok. Oke. Pedagang cilok ya kan. Ya lu tau lah kalau pedagang cilok kan atasnya ada payungnya. Ada payung, iya buat. Lagi wawancara enak-enak, angin kenceng Bang. Pas angin kenceng itu payung patah. Dia langsung ngeblok gitu. Doyong ke belakang. Langsung doyong ke belakang gitu. Ya, copot itu payung. Iya. Tiba-tiba langsung ya udah berhenti gitu, langsung Cut, itu berhenti, take ulang. Mana udah kasih beberapa pertanyaan ya kan, dia juga udah mulai enjoy. Iya. Ya Allah, channel sih lu. Ya itulah pengalaman di lapangan ya, kita nggak tahu ya. Alam sih yang jadi yang ya kita nggak bisa ngelawan alam kan. Benar. Kita ngikut. Berarti posisinya hujan ya Ji?
Enggak bang, itu posisi ya emang ini kayak cuaca sekarang gini bang, lagi biasa nggak ada matahari, mendung-mendung gitu, angin doang kenceng. Langsung Terus respon dari penjual ciloknya itu gimana? Ya payung gua patah dong. Iya, dia tiba-tiba langsung kayak nengok langsung tar lu bang, kayak gitu bang. Tapi dia nggak bete kan? Enggak. Terus saya coba saya coba ajak ngobrol lagi. Nge-brief lagi. Ayo lagi, mau bang? Mau. Rayu-rayu lagi ya. Mau lagi dia. Kalau nge-take syuting di luar itu berapa lama sih? Itu sih nggak lama sih bang, selagi kita sama narasumbernya briefingnya cepet, udah langsung take. Oh gitu. Kadang-kadang kan ada narasumber yang pasif, ada juga yang kooperatif, yang enak diajak ngobrol gitu kan. Itu sebenarnya yang menghambat alur ceritanya itu. Benar. Nah itu balik lagi kitanya bang, pinter-pinter kitanya. Iya benar. Pinter-pinter kitanya, ide pertanyaan yang bikin mood seseorang tuh balik lagi gitu ya benar-benar. Gue banyak belajar nih dari soal public speaking gue kurang nih. Nah dari reporter berarti terus radio. Jadi penyiar radio. Basic radio tuh apa sih jadi penyiar itu? Public speaking paling pertama itu. Itu udah paling pertama ya. Terus juga tutur bahasa. Cara penyampaian. Terus tempo kita ngobrol. Artikulasi juga. Nah, kadang naik, kadang turun. Ritmenya ya. Gimik-gimik ada nggak sih? ada. Kalau di depan layar kayak gitu ya. Karena kan kalau misalkan di radio kan kita nggak kelihatan visual kan, cuma suara aja kan. Iya. Ada gimmick cerita, pasti ada ya. Pasti ada bang. Berarti yang bikin seru ya itu ya. Kuis berarti ada juga. Kuis juga ada, terus ngobrol sama penggemar, pendengar ya. Iya. Berarti telepon langsung ya. Itu seru sih. Gue pengen jadi penyiar radio cuman nggak pede Ji. Nggak pede kenapa tuh? Kamera. Padahal radio nggak ada kamera. Iya. Gue juga lagi mikir tentang kamera di mana ya. Iya. Gue mikir kan? Iya. Waduh, tell me gue nih. Nggak pede aja. Mungkin karena public speakingnya ya. Karena kan itu juga harus menggunakan bahasa yang baik kan. Benar. Nggak kosakata yang baik ya kayak gitu. Harus sering dilatih juga. Dilatih ya, itu yang lu bilang tadi ya ritmenya. Kadang-kadang kan ada yang flat gitu aja kan kita juga harus ngebawa suasana kan biar audiens itu ngedengar kita tuh berasa gitu nyaman gitu. Iya benar-benar. Berarti si Oji ini penyiar radio iya, reporter iya. Apa lagi Ji yang udah tadi Ji? Megang kamera paling ya. Megang kamera? Megang doang gimana? Kalau megang doang semua orang bisa. Iya. Bahasanya megang kamera saya. Oh, ini kameramen. Iya, operation kamera. Nah, berarti lu tahu dong tutor cara-cara megang kamera yang benar itu. Basic-basicnya lah. Basic yang pasti megang kamera. Ini kan kadang di sini ada pegangan. Oke, ada pegangan. Nah, itu harus dipegang gini, harus jempol gini. Oh. Nah, terus ke bawah gini. Ini yang nahan. Pundak yang nahan. Terus yang untuk ininya? Ininya pegang. Tensanya? Pegang gini. Ada pegangannya. Ada pegangannya. Oh. Gitu. Berat juga berarti, Ji. Lumayan, Bang. Berarti kalau misalkan nge-tag nih, lu pakai kamera itu tuh yang master itu. Sempat ada anjir lama banget nih. Nge-tag-nya kayak gitu pernah nggak? Pernah sih. Cuma kalau misalkan emang ngerasa waduh lama terus pegel, pindah ke sini. Oh, jadi ngambil angle baru. Iya, jadi bukan seenaknya kita sih, maksudnya segimana nyamannya kita sama kamera gitu. Iya. Pasti ada yang dipotong-potong ya, Ji. Maksudnya dalam video itu di-cut-cut untuk ngambil angle gitu. Pas perpindahan kayak gitu pasti, Bang. Nanti untuk finishingnya di editing itu ya. Benar. Berarti lu bisa bikin video juga dong, Ji? Editing. Bisa. Ajarin gua apa, Ji? Gua kan masih belum ini. Sama saya juga masih belajar. Biasanya pakai apa, Ji? Apa? Ngedit. Iya, ngedit ya. Ngedit pakai Adobe Premiere. Adobe Premiere. Ya basic semua orang sih pasti. Terus teman gue juga sempat datang ke sini ya, dia juga editor juga. Editor. Ya dia aplikasinya pakai Adobe Premiere itu. Lumayan sih emang dari
kuliahnya dia. Kuliah ngambil broadcast kalau nggak salah. Broadcast juga. Ya nggak jauh dari lu lah periklanan kan. Gue juga banyak belajar juga dari dia tuh. Oke, kita ngomongin tadi tentang broadcasting nih. Iya, sebenarnya masih banyak nih yang harus gua kulik dari dia nih, tapi ntar lah di backstage di belakang layar ya kan. Ini kita ngobrol lah. Iya, intens gitu kan, santai kan. Ngopi Ji. Ya. Kita ngopi dulu. Saya minum nih. Minum biar inian santai kita. Nah, relax lah. Nah, tadi ngomongin tentang broadcast. Hobi lu apa sih hobi? Ada hobi? Hobi kalau untuk sekarang kayak main gitar, main futsal gitu sih bang. Menarik nih guys. Gitar. Kalau gua dulu pernah pertama kali main gitar itu SD tuh Ji. SD. Kalau lu kapan tuh? Kalau gua kelas 10. Kelas 9. SMP berarti SMP. Ya? Kelas 9 SMP. 9. Ya masih itulah, masih baru lah. Belajar sendiri apa ada yang ngajarin? Belajar sendiri. Otodidak, tapi lihat YouTube. Oh, by YouTube. Ya makanya banyak sih tutorialnya. Ji, ini kan pengalaman gue nih Ji, mungkin pengalaman teman-teman juga yang udah pernah belajar main gitar ya. Lu pernah nggak ngerasain tangan lu pada kapalan Ji? Pernah sih bang. Kayaknya kalau semua orang yang main gitar pasti pernah. Itu ngapain Ji ya? Nah itu. gue maksudnya pertanyaan tuh, kenapa setiap orang main gitar baru pertama kali main gitar tuh sakit pertama, ya kan? Udah gitu kalau kita jarang latihan atau jarang main itu kapalan tangan. Nah itu lu bisa jelasin nggak Ji? Sebabnya kenapa? Ya mungkin semua juga ngerasain gitu bang kalau yang main gitar. Ya. Pasti kan? Iya bisa. Mungkin itu salah satu proses main gitar. Iya benar ya. Jadi progresnya. Kalau misalkan kita nggak sakit waktu ngelakuin sesuatu ya nggak ada hasil. Ya. Berarti ya emang harus sakit dulu. Sakit dahulu. Mantap. Itu motivasi dari Oji tuh guys. Ajib. Nah dari belajar gitar SMP. Lagu pertama kali yang lu bawain tuh Ji? Itu lagunya ini Zipilia ya, yang Aisiteru. Oh iya, lagi hits banget. Berarti dari lagu pertama kali yang lu bisa lagu itu Zipilia. Aisiteru. Terus kunci balok bisa Ji udah? Kunci balok alhamdulillah udah. Untuk kunci balok, lead melodi paling melodi yang kalau yang sekarang kayak tafsir mistik tuh lagi. Apa tuh? Melodinya panturas. Oh panturas, ya bagus. Berarti lu ngulik-ngulik juga ya? Ngulik-ngulik juga ya? Bang. By YouTube ya? By YouTube. Oke, keren. Terus futsal. Tadi lu bilang lu hobi futsal. Dari kapan tuh Ji? Sebenarnya sebelum ke futsal tuh bola dulu gua bang. SD tuh bola dulu. Kelas 2 SD. Emang kalau futsal nggak bola Ji? Ya, maksudnya sepak bola. Iya, bola. Aduh. Iya, gue juga bingung. Iya, gue juga bingung. Lah kan futsal bola juga ya. Maksudnya sepak bola. Oh, sepak bola. Iya. Mungkin bisa, pengertiannya lapangan besar lah ya, sepak bola. Karena kan kalau futsal kan lapangannya kecil tuh, ya kan. 3/4-nya lapangan kan. Awal mula sepak bola. Ikut ini ya? ikut SSB kelas 2 SD. 2 SD. Kelas 2 SD. Sampai kelas 6, pokoknya kenaikan SMP udah mulai berhenti SSB tuh, berhenti sepak bola, baru pindah ke futsal. Oh gitu. Dari SSB ilmu apa yang udah dapet Ji? Wah, lumayan banyak sih bang, mulai dari ya passing, terus yang paling penting tuh itu sih bang, fisik bang. SSB fisik, tuh ya? Paling dicot banget ya. Passing terus kontrol sama fisik tuh udah paling itu paling banget ya, paling utama. Soalnya itu ya? Paling basic bang, paling basic. Berarti kalau fisik lu sering olahraga juga sih? Ya
Sering nggak sering sih Bang. Kalau untuk sekarang nih, untuk sekarang lah. Iya, kalau sekarang kan lu udah sibuk sama sekolah lu kan. Iya, udah sibuk sama ujian mungkin kan. Oh, jadi Oji ini pernah ikut SSB dari kelas 2 ya, Ji? Kelas 2 Kelas SD. 2 SD. Kelas 2 SD masih kecil banget ya, Ji ya? Bener. Gue itu paling kecil. Semuanya juga kecil Ji. Iya. Kan pantaran lu. Canda banget. Iya. Mantap. Jadi nggak garing ya. Dari kelas 2 sampai kelas 6 lumayan lama tuh ininya ya. Lumayan lama. Terus lu alihin ke futsal. Karena emang kenapa tuh? Karena kan gue SMP tuh Bang masuknya siang, sedangkan gue SSB sore. Enggak, siang, SSB siang, sekolah siang SMP. Ya, bentrok dong. Bentrok, makanya ya udah gue milih SMP sekolah jadinya, pindahnya jadi malah ke futsal. Ke futsal. Iya, di SMP gitu. Nah, kalau futsal kan Ji, gue juga pernah main futsal nih. Capek banget ya Ji ya? Capek banget. Beda banget ya? Beda. Bedanya apa tuh Ji? Bedanya kalau futsal kan kita habis ngoper gerak, terus ruang lapangan juga lebih sempit, ya kan, lebih kecil. Lebih kecil ya. Beda kalau sama lapangan gede. Kalau lapangan gede, walaupun kita udah passing nih, kita mau gerak nggak dioper ya udah jogging. Iya, jogging palingan jalan sedikit gitu ya. Masih bisa ngatur napas gitu. Emang bedanya emang jauh sih ya. Kalau futsal emang lebih capek. Dari spool juga sepatu kan beda. Oh iya. Spool juga bebannya juga lumayan kan. Lumayan. Kalau mainnya di tanah, kalau mainnya rumput main nakal. Dan kalau tanahnya hujan belok ya kan. Iya, aduh. Ya Allah, berat banget itu nendang. Bolanya apa lagi ya kan? Bolanya apa lagi, tanah mulu itu udah lengket banget. Gue pernah ngalamin momen itu Ji, susah banget nendang bola. Kalau udah kobangan berhenti bola. Kobangannya deket gawang. Iya, lu pasti ngerasain momen-momen itu kan? Ngerasain Bang, ngerasain. Yang tadinya kita berharap anjir gol, nggak tahu berhenti ya kan? Iya. Nggak ada kobangan itu, suwe banget suwe. Nah, kita lanjut ngomongin futsal ya tadi ya. Lu setiap hari Ji main Ji? Futsal. Untuk sekarang udah mulai jarang sih Bang. Karena kan ya sibuk sekolah. Paling kalau misalkan diajak temen nih, teman rumah, di futsal, ayo misalkan sparingan sama siapa nih, ya udah. Lu pernah sering sparring juga sama tim lain? Nggak sering juga sih Bang, maksudnya paling seminggu 2 kali gitu. Berarti lu jago juga Ji main Ji? Enggak jago. Bisa nyari aja sih. Bisa dong, bisa main. Bisa main. Lu kalau bermain sama orang yang kurang bisa gitu, gimana perasaan lu Ji? Ada perasaan dongkol atau kesel? Kayaknya gak usah diucapin Bang, itu mah hati yang tahu Bang. Iya, karena gue juga ngerasa ketika gue main bola atau futsal gitu dengan temen yang kayak kurang gitu kan, kurang bisa, capek sendiri ya Ji ya? Bener, capek sendiri. Mendingan di belakang gawang dah ya, memetin bola. Apalagi kalau nggak mau mundur, nggak mau bertahan. Nah itu tuh mau di depan lo. Ngendok bae ya? Iya, ngendok bae. Aduh. Itu susah dah, taunya dapat bola golin, tapi mau lari kagak mau Ji. Mending kalau gol Bang. Kalau kagak, kita yang capek defense. Dikasih kasur bae situ. Biar tidur. Bener. Seru. Berarti si Oji ini bisa bola gede juga ya, bola sepak bola, main sepak bola sama main futsal. Ada tim di rumah nggak Ji? Di rumah nggak ada Bang, cuma temen gang doang. Tapi masih sering main lah ya. Masih sering main. Nggak kejadian-kejadian yang nggak enak gitu? Kalau ngalamin sih enggak sih Bang. Cuma waktu itu sempat viral aja di sekolah, ya kan. Waktu itu ada tuh kejadian sekolah temen gua, bukan temen gua sih maksudnya. Sekolahan, masih sekolahan, anak sekolahan. Pulang sekolah. Dia kan satu motor tuh 2 orang. Dia 2 motor. Satu motornya 2 orang. Berarti 4 orang. Nah, pas lewat jalan tuh, pas itu lewat tuh 4 orang dilemparin batu gitu. Dirusuhin gitu. Sama sekolah musuh ini. Nah, habis itu kan nggak terima kan yang dilemparin itu kan. Ya diteriakin, pokoknya dikata-katain lah tuh sekolahan. Nah, emosi lah. Nah, besokannya diserang sekolahan gua Bang sama bocah yang tadi ngelemparin tuh.
sama bocah yang tadi serang ke sekolahan lu? Langsung ke sekolahan. Depan gerbang? Depan gerbang. Dia kan yang lempar itu kan cuma beberapa orang. Nah, yang datang waktu ke sekolahan tuh hampir satu sekolah dia. Shit, nanti sembako kali ya. Satu sekolah. Terus anak-anak di sekolahan itu gimana, Ji? Diem aja? Apa ada keamanan dari pihak sekolah? Responnya dari pihak sekolah, langsung kayak security gitu, langsung pada ngamanin. Oh gitu. Langsung pada turun. Jadi ngamanin yang di luar sama ngamanin yang di dalam mungkin aja ya. Takutnya dari anak-anak lu pada turun untuk ngebentrokin. Takutnya nggak mau kejadian itu kan. Benar bang. Kayaknya mungkin keamanan lu langsung ngamanin yang di luar sama yang di dalam ya. Itu kalau bentrok semua gimana tuh Ji ya? Nah makanya bang. Ya mungkin serem juga ya. Apalagi didatengin ya kan sekolahan. Ya pasti nggak terima dong ya kan. Iya sih. Nggak terima. Itu yang lu ada kejadian di situ? Gua ada sih. Ada. Cuma gua agak jauh sih. Maksudnya nggak ngeliat, cuma nggak sampai ikut. Nggak sampai ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Jangan lah Ji, ngapain ikut-ikutan, nggak ada gunanya. Mendingan fokus aja dah sekolah, ya kan dikit lagi mau lulus. Ya pokoknya jangan ditiru lah guys. Kalau untuk tawuran mendingan fokus belajar lah, ataupun jadi bahan pelajaran aja. Buat bahan pelajaran. Ataupun ya mendingan lu ikut kegiatan-kegiatan yang positif lah ya. Kayak eskul, entah itu organisasi kayak OSIS kayak gitu. Rohis kayak gitu-gitu daripada tawuran. Not good lah. Not good. Karena udah bukan zamannya sekarang. Bukan zamannya, bener bang. Bukan zamannya ya, udah sekarang udah zaman media kali ya. Zaman digital media. Ya. Media udah. Ya lu apresiasi. Intinya di apa namanya? Di media itu ya. Media. Oke, berarti dari pengalaman si Oji tentang sekolahan yang diserang tuh guys. Tapi lu ada perasaan dakdikduk nggak Ji? Ya pasti lah bang. Sekolah diserang ya kan. Apalagi kan satu sekolah gimana Ji? Ya satu sekolah ya kaget lah. Histeris pada? Iya. Cewek-cewek gimana Ji? Iya. Teriak-teriakan lah. Ya terus ada juga yang mau nyerang gitu, cuma ditahan sama security. Iya. Berarti bukan sekali dua kali Ji sekolah diserang? Bisa jadi. Sering? Nggak sering sih bang. Maksudnya pasti yang nyerang tuh ya dia juga. Dia juga. Emang musuh bang. Oh bubuyutan. Berarti nggak usah lah kita sebutin nama sekolahnya. Nggak usah. Bahaya. Oke, Ji, kita bahas yang lain ya Ji, karena yang cerita tawuran emang terlalu sensitif ya. Benar, gitu, terlalu sensitif. Nah, Ji, pesan-pesan buat teman-teman tempat cerita apa Ji? Pesan-pesan. Pesan-pesan gimana nih? Pesan-pesan ya untuk kaula muda lah, kayak yang positif lah. Iya, pesan-pesannya ya paling buat teman-teman jauhin lah yang hal-hal negatif gitu. Maksudnya kan kita juga masih muda, kedepannya tuh masih jauh gitu bang. Masih panjang, benar. Masih banyak yang harus kita gali, tapi juga harus lihat potensi diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Pesan yang sangat bermanfaat dari Oji ya buat teman-teman ya, ngelakukanlah sesuatu yang positif ya Ji, yang sesuai dengan potensi lu ya. Sesuai dengan potensi. Oke, mantap. Nah, Ji, sebelum kita akhiri video ini nih, gua ada sedikit kuis nih. Kuis. Nah, gua bakal ngasih lu 5 pertanyaan nih Ji. Ya, yang masing-masing pertanyaannya itu nilainya Rp10.000. Nanti kalau misalkan lu jawab semuanya, lu dapat Rp50.000. Ya kan? Tapi kalau lu cuma jawab 3 ya 30.000. Lumayan Ji buat jajan-jajan. Oke Ji, siap Ji? Siap. Oke, gue siapin pertanyaannya Ji ya. Jadi yang susah bang? Hah? Aman. Siap. Ini nggak ada settingan ya guys. Kok request ya? Kok di request ya? Oke Ji, aman Ji. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapa Presiden Republik Indonesia pertama? Insinyur Soekarno. Shit. Mantap. Bener. Bapak Insinyur Soekarno, ya sang proklamator Indonesia. Betul. Ya kan? Satu pertanyaan, Oji bisa jawab. Gampang ya Ji? Kegampangan ini kayaknya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua,
Gudeg adalah makanan khas dari Jawa Tengah. Gudeg. Iya, gudeg. Kotanya? Jogja. Iya. Bener. Iya, iya. Gua orang situ, Bang. Iya. Oh, lu orang situ, Ji? Enggak sih, sebelahnya sebelah Oh, Jogja. sebelah Jogja apa tuh? Purworejo. Oh, Purworejo. Iya. Oh, gua pernah tuh, Ji, ke sana. Naik motor. Tapi ntar kita ceritanya di luar. Oke, kita sekarang quiz dulu. Untuk pertanyaan yang ketiga itu siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Pencipta. Ayo. Gue nggak mau ngasih tahu. Siapa ya? Sering tuh, Ji, kalau ayo. Aduh. Diningrat gue sana. Bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan dong. Nggak tahu, Bang, nyerah gua, Bang. Skip lu ya? Iya. Lupa. Si Oji skip, guys. Susah nih katanya. Penciptanya ialah W.R. Supratman. Oh iya. Pasti lu pernah denger loh, Ji. Tadi ya, gua ya jadi diningrat. Iya, salah ya. Oke, berarti lu salah, Ji? Iya, salah. Untuk pertanyaan 3. Oke, pertanyaan yang keempat. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung tertinggi Di Pulau Jawa. Gunung Salak kali. Gunung Salak, Bogor. Oh iya, Bogor ya. Ya Jawa juga sih. Gunung. Gua kasih clue ya, daerah-daerah Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah sih. Gunung Semeru. Nah, bener. Gitu, Ji. Bener. Bener. Itu kan ada film ya tuh, Ji. Oh, 5 cm. Iya. Tahu kan? Tahu. Yang langsung pada naik banget tuh. Kalau nongkrong, ini gunung kayak gitu. Oke, berarti Oji bisa jawab yang pertanyaan keempat, guys. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Kota Bogor disebut kota hujan. Iya, orang sono. Orang Bogor. Kalau orang tahu mah kebangetan malu ya, Bang. Iya. Nah, lu tahu nggak, Ji, kenapa Kota Bogor tuh kota hujan? Daerahnya tinggi mungkin, Bang. Daerah tinggi apa daerah rendah? Daerah Daerah rendah sih setahu daerah gue. rendah. Soalnya banyak pegunungan. Daerah tinggi ya kayaknya. Ya pokoknya daerah-daerah yang dekat sama ini deh, banyak gunung. Terus banyak hutan, kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak ngerti juga sih gua sebenarnya. Berarti Oji bisa jawab. Tapi berapa, Ji? 4. Lumayan ya, Ji. Oke, berarti Oji bisa jawab 4. Mantap. Ji, thank you banget, Ji, udah hadir di channel Bang. Gua. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, Bang. Ngebahas tentang lebih ke ininya kali ya, broadcastnya nanti ya. Nanti gue bakal undang lagi nanti by phone aja. Siap. Buat teman-teman jangan lupa. Oh iya. Instagram lu apa? JIEEE.r. Oke, nanti ada di bawah sini, guys. Jir. G.R. Oh, G.R. Nggak pakai N? Nggak. Anjir. Biasanya kan anak-anak baca sekarang anjir kayak gitu ya. Iya. Oke, berarti nanti ada di bawah sini ya, guys. Nanti jangan lupa di follow Instagramnya si Oji. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya apa? Channelnya tempat cerita. Aduh, maaf. Channelnya tempat cerita. Iya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.